Pernahkah saudara membayangkan untuk memiliki hidup tanpa kekurangan? Jika ya, pernahkah saudara bertanya di mana saudara bisa menemukannya dan bagaimana cara mendapatkan hidup tanpa kekurangan? Saudaraku, Alkitab berisi begitu banyak rahasia yang perlu disingkapkan untuk kehidupan kita, termasuk bagaimana memiliki hidup tanpa kekurangan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah Engkau yang sungguh sangat baik dalam kehidupan kami, yang selalu memberikan kami tuntunan bagaimana kami hidup di atas dunia ini. Saat kami akan mempelajari kembali firman-Mu, Roh Kudus-Mu menuntun kami agar firman-Mu boleh menjadi sumber kekuatan bagi kami saat ini. Berbicaralah melalui hamba-Mu dan siapkan hati kami mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, bayangkan dua gambaran ini. Di satu sisi, ada seekor domba kecil yang tersesat. Dia berjalan sendirian di padang yang luas. Tidak ada arah, tidak ada perlindungan. Setiap suara yang didengarnya membuatnya ketakutan. Dia haus, tetapi tidak tahu kemana dia harus pergi untuk menemukan air. Dia lapar, tetapi tidak tahu kemana dia harus pergi untuk memuaskan rasa laparnya. Hidupnya penuh dengan kegelisahan karena ia berjalan sendirian tanpa gembala. Di sisi lain, ada sekumpulan domba yang tenang. Mereka berada di padang yang hijau, padang yang luas. Mereka makan dengan damai, minum dari air yang tenang dan tidak takut oleh karena ada seorang gembala yang menjaga mereka. Gembala itu mengenal setiap domba, memanggil mereka dengan nama mereka, dan bahkan rela menggendong mereka ketika mereka lemah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup kita seringkali seperti dua gambaran ini. Ada saat kita merasa seperti domba yang tersesat, bingung, lelah, dan penuh dengan kekhawatiran. Tetapi ada juga janji yang luar biasa yang diberikan kepada kita, bahwa kita tidak diciptakan untuk berjalan sendirian. Dalam Mazmur 23, Daud berkata dengan penuh keyakinan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini bukan sekedar sebuah kalimat yang indah yang dia ucapkan. Tetapi kalimat ini adalah suatu kesaksian dari kehidupannya. Karena Daud tahu bagaimana rasanya menjadi domba yang tersesat, tetapi juga mengalami bagaimana Tuhan menjadi gembala yang setia dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini melalui Mazmur 23 kita akan melihat satu kebenaran sederhana namun mendalam tentang hidup tanpa kekurangan. Selama Tuhan adalah gembala kita, kita tidak perlu takut menghadapi apapun dalam hidup ini. Mari saya mengajak kita untuk masuk lebih dalam dan menemukan apa artinya hidup tanpa kekurangan sebagai domba yang dipimpin oleh Sang Gembala. Mari kita buka Mazmur pasal 23. Di ayat yang pertama dan ayat yang kedua kita bisa baca di sana Raja Daud menuliskan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat yang kedua, Ia membimbing aku di padang yang berumput hijau. Seorang komentator Alkitab bernama Albert Barnes menjelaskan bahwa kalimat ini berarti bukan tidak pernah mengalami kekurangan sama sekali, tetapi tidak akan kekurangan hal yang benar-benar diperlukan. Kadangkala kita merasa mengalami kekurangan dari apa yang kita inginkan, bukan kekurangan dari apa yang kita perlukan. Kadangkala kita menganggap bahwa sesuatu yang kita perlukan jauh lebih penting dari apa yang kita butuhkan. Padahal ingat bahwa Tuhan selalu menyediakan apa yang kita benar-benar perlukan dibandingkan dengan apa yang benar-benar kita inginkan. Oleh karena itu, Tuhan selalu menyediakan apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita inginkan. Seringkali dalam kehidupan kita berkata, kita kekurangan ini, kita kekurangan itu, dan lain-lain. Padahal Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Oleh karena itu Daud berkata,
takkan kekurangan aku. Bukan berarti bahwa kita punya segalanya, tetapi kita memiliki cukup karena Tuhan mencukupkan. Kita memiliki damai karena Tuhan memimpin kita sebagaimana domba yang dituntun ke air yang tenang. Ellen White menuliskan seperti ini, barang siapa menjadikan Tuhan sebagai gembalanya, tidak akan kekurangan apapun yang benar-benar dibutuhkan. Saudaraku, saat hidup terasa kurang, janganlah kita berfokus pada kekurangan, tapi berfokuslah pada gembala yang sanggup menyediakan segala yang kita perlukan. Yang kedua, Tuhan memulihkan jiwa kita. Ayat yang ketiga dari Mazmur 23, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kata menyegarkan berarti memulihkan, mengembalikan, menghidupkan kembali. Ada saat dalam kehidupan kita merasa lelah secara rohani, jatuh dalam dosa, kehilangan arah hidup. Namun kabar baiknya adalah Tuhan tidak hanya memimpin kita, tetapi Dia memulihkan kita. Daud sendiri pernah jatuh tetapi Tuhan mengangkatnya kembali. Komentator Alkitab Albert Barnes menjelaskan bahwa ini berarti Tuhan mengembalikan jiwa yang lelah, yang tersesat, atau jatuh ke dalam keadaan yang benar kembali. Ellen White berkata, Tuhan tidak pernah meninggalkan jiwa yang datang kepadanya dengan penyesalan. Tidak peduli seberapa jauh kita tersesat, Tuhan selalu siap memulihkan kita saat kita datang kepadanya. Yang ketiga, Tuhan menyertai kita dalam lembah kekelaman. Ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Perhatikan saudara-saudara, Daud tidak berkata jika, tetapi sekalipun. Artinya bahwa lembah kekelaman itu pasti ada dalam kehidupan kita. Lembah itu bisa berupa masalah keluarga, sakit yang kita alami, kegagalan, atau bahkan kehilangan. Tetapi yang membuat kita kuat bukan bebas dari lembah itu, melainkan Tuhan ada bersama-sama dengan kita melalui lembah-lembah kekelaman dalam kehidupan kita. Dalam setiap kesulitan Tuhan berjalan bersama umatnya. Tongkat dan gada yang dituliskan di dalam ayatnya yang keempat melambangkan perlindungan, bimbingan, dan disiplin kasih. Ya. John Gill menambahkan tongkat dan gada adalah simbol perlindungan dan disiplin Tuhan yang memberi rasa aman. Keberanian kita bukan karena situasi berubah, tetapi oleh karena Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Yang keempat, Tuhan memberikan kemenangan. Di ayat yang kelima, Mazmur pasal 23 berkata, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ini luar biasa. Tuhan tidak hanya melindungi, tetapi memberikan kemenangan di tengah tekanan hidup yang kita alami. Musuh tetap ada, masalah tetap ada. Tetapi Tuhan memberi damai dan kehormatan. Piala penuh melimpah artinya bahwa berkat Tuhan bukan sekedar cukup, tetapi melimpah. Ya. Albert Barnes menjelaskan bahwa ini menggambarkan kehormatan dan perlindungan Tuhan bahkan di tengah ancaman musuh. Dan John Gill menambahkan, minyak urapan melambangkan sukacita, kehormatan, dan berkat rohani yang dialami oleh umat-umat Tuhan. Tuhan bisa membuat kita tetap diberkati, bahkan saat situasi yang kita hadapi tidak berubah sama sekali. Yang kelima, Tuhan menjamin masa depan kita. Di ayat yang ke-26, pemazmur berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara perhatikan kata seumur hidupku, artinya sepanjang kita hidup mulai saat ini dan ke depan, Tuhan menjamin kehidupan kita. Dan kata sepanjang masa artinya sepanjang kita hidup di masa-masa hidup kita, Tuhan ada dalam kehidupan kita. Saudaraku, biasanya kita berusaha untuk mengejar kebahagiaan.
Tetapi di Mazmur pasal 23 ayat 6 dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Bukan kita yang mengejar kebaikan, tetapi kebaikan dan kebahagiaan yang mengejar kita. Dan puncaknya, Raja Daud tuliskan, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini berbicara tentang kepastian keselamatan. Ini berbicara tentang kehidupan kekal yang disediakan oleh Allah bagi kita. Karena ketika berbicara tentang rumah Tuhan, ada rumah yang disediakan oleh Allah yang dijanjikan Yesus dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dan ini adalah sebuah hubungan yang tidak terputus dengan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, akhir hidup orang percaya bukanlah ketidakpastian, tetapi kepastian bersama Tuhan. Suatu kehidupan tanpa kekurangan. Oleh karena Tuhan menjamin segala sesuatu. Mazmur 23 dan kesaksian para penafsir memberikan kepada kita pekabaran yang istimewa bahwa Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Tuhan memulihkan kita saat kita lemah dan jatuh, bahkan mengangkat kita. Dan Tuhan menyertai kita sekalipun kita berada dalam bahaya dalam kehidupan kita. Dia memberi kita kemenangan dan menjamin masa depan kita. Pertanyaannya tetap sama. Bila kita menginginkan hidup tanpa kekurangan, pertanyaannya adalah, apakah Tuhan sungguh menjadi gembala kita? Jika ya, maka hidup kita akan aman. Kita akan hidup tanpa kekurangan. Bukan karena dunia ini tenang, tetapi karena gembala kita tetap setia menyertai, menuntun, menyediakan segala yang kita perlukan sampai kita tiba di surga. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih malam hari ini melalui Mazmur pasal 23. Kami melihat Engkau sebagai gembala kami yang menyediakan kebutuhan kami. Gembala yang selalu menuntun kami untuk mendapatkan ketenangan. Memulihkan kami saat kami jatuh dan yang terus membimbing kami agar kami tetap berjalan di dalam kebenaran-Mu melalui lembah-lembah kekelaman tanpa ada rasa takut oleh karena Tuhan menolong kami dan menopang kami. Bahkan menuntun kami untuk tetap ada di rumah Tuhan sepanjang masa. Bahkan sampai di rumah yang Tuhan sediakan ketika Yesus datang kembali. Terpujilah Engkau ya Tuhan oleh karena kasih-Mu yang besar bagi kami. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Amin.